merestui itu semua, itu kalau menurut kami dia sejarawan otodidak. Makanya lihatlah tulisan-tulisan Pak Muhammad Said, Kuli Kontra, Sisingamangaraja, dan lain-lain semua. Pak Muhammad Said itu sering dulu saya undang ceramah, kadang-kadang merangkap dia, bukan hanya sebagai jurnalistik, tetapi sebagai sejarawan. Itulah yang kami jadikan dia menjadi Soko Guru. Nah, sekarang juga recording sudah kita tinggalkan. Sekarang kan gampang. Anda punya handphone, tinggal wawancara saja gitu. Tetapi kadang-kadang saya lihat bahwasanya teman-teman wartawan ini mau wawancarai pun dia nggak bisa. Jadi kalau dia wartawan, misalnya mau wawancarai saya sebagai narasumber, nah saya kan di dalam mindset saya ini kan mengendap segala permasalahan-permasalahan ilmu pengetahuan. Tergantung dia mengelaborasinya. Oleh karena itu, dia kasih sepatah, dua, tiga patah kalimat. Itu, ya udah penuh tape-nya itu. Satu aja bentuk pertanyaan. Itu wartawan yang sudah profesional. Oleh karena itu, saya mengerti. Kenapa di dunia jurnalistik juga begitu. Bahwasanya dia wawancarai misalnya narasumber seperti saya. Dan kemudian nanti dibuatnya redaksinya, diserahkannya ke Pemret. Nah ini kan biasanya, sepengetahuan saya, pengalaman empirik saya belajar dari situ. Bahwasanya hasil tulisan-tulisan ini malam sebelum diterbitkan, naik cetak. Itu kan sidang redaksi. Mana yang layak diterbitkan untuk besok. Halaman 1, ini. Ini pun masih bisa lagi diverifikasi. Headline berita 48 kapital, di tengah bawah, di sudut kiri, sudut kanan, itu nilainya kan berbeda-beda. Dan oleh karena itu, kenapa saya menjadi sering jadi narasumber, diincer oleh teman-teman wartawan. Kenapa? Karena yang keluar dari mindset saya itu jarang sekali itu terbit di halaman 2, halaman 3, halaman 4. Tetap halaman pertama. Posisinya itu pun kalau nilainya rendah, pojok kiri bawah gitu. Jadi semua wartawan ya kepingin mewawancarai saya supaya si penulis itu, wartawan itu dianggap mendapat kompetensi yang layak. Itu maka saya laris. Tetapi bukan lagi ajak makan ya. Iya, kemarin saya ingatkan juga bahwasanya inilah kita di Sumatera Utara. Ya, ini kalau saya kritik, ya pedas sekali memang. Ya memang pedas. Tak ada pernah surat kabar di Sumatera Utara ini termasuk PWI menghargai narasumber. Kalau ada misalnya hari pers, sekali-sekali diundang lah. Kalian verifikasi, kalian nilai di Sumatera Utara ini siapa narasumber pers yang layak diberikan sertifikat semacam apa supaya ya paling tidak dia bisa ditempelkan di dinding Juma ini kan begitu. Wala, macam mana mau memanggil narasumber kalau kayak model kayak Bung Jaya nih, asli mengkritik aja dia. Itu masyur orang kan gitu. Itulah nilai lebih dia. Saya juga kan tukang kritik. Gubernur pun saya hantam. Saya pernah polemik dengan Gubernur Tengku Rizal loh. Ya berpolemik itu biasa. Kadang-kadang tahu pemberitaan surat kabar ini nyawa taruhannya loh. Aduh. Macam Jaya. Nah itu dia bang. Itu dia. Kan selalu dia bikin Jaya. Ya tetapi syukur juga Bang Es. Saya ini dibesarkan oleh teman-teman dari dunia jurnalistik. Tanpa ada mereka, Warasinu Haji di Sumatera Utara dan bahkan di Indonesia itu tidak dikenal orang. Dan bahkan sekarang ini kalau ada ribut saja di Sumatera Utara, entah dari mana saya nggak tahu. Teman-teman jurnalistik entah dari mana dia dapat telepon saya dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Bali, itu langsung terus diwawancarai kalau ada kejadian-kejadian besar di Sumatera Utara. Nah, itulah salah satu nilai lebih saya bergaul, berteman, belajar dari mendiang almarhum Haji Muhammad Said. Kalau model narasumbernya kayak abang, memang wartawan harus bisa memilah-milah lah. Bisa on fokus dia. Makanya harus bisa memahami apa yang abang jelaskan itu bukan harus seluruhnya dikutip. Ya betul. Harus pahami juga wartawan itu mencari abang itu ada nilai atau ada fokus yang mau didapatkannya. Kalau model abang kan bercerita terlalu panjang,
tapi kemudian dikutip sedikit, itu harus dipahami juga, Komara. Ya, saya ngerti lah. Tapi Makanya rata-rata semua halaman pertama, itu sedapnya. makanya saya harus angkat tabik ya, salut dengan Jaya ya. Kan dia fokus di lingkungan aja. Sehingga akhirnya dia mendapat gelar jadi pengamat lingkungan kan begitu. Walaupun yang selalu ditulisnya itu adalah bentuk kritikan-kritikan kan begitu. Bahkan dia berani. Memang tak yang lain tak pandai ya Jaya. Bang Alis, tahu Bang Alis, aku di mana yang pernah merasa bangga kali. Waktu kejadian Bahorok Bang, itu yang diwawancarai oleh Trijaya waktu itu dari profesor dari ITS, profesor dari jajaran, ada profesor dari UGM, dari semua orang kehutanan, kecuali aku orang teknik mesin Bang. Tapi aku tahu persis permasalahannya. Jadi kalau orang tua mengambil memang kadang-kadang berat. Ya, aku kan tak ada dami, abang kan tahu macam mana. Sehingga abang pun takut juga wawancarai aku kan. Oh tidak, aku paling sering mewawancari kau kan begitu. Ya dulu. Oh dulu ya. Dulu. Sekarang kan udah takut juga abang. Nanti tak jalan sama bos itu sekarang. Ya. Awak lagi pendekatan, nanti masuk dia payah kan gitu dia itu kan. Oke deh. Tapi hari ini berani kok Bang. Berani Bang Halis mau wawancarai Bang Jaya nih hari ini. Iya, udah mulai banyak takut dia. Kalau dulu ya sebentar di teleponnya kan, kalau sekarang dia lagi pendekat sama bos itu. Aku rasa kau ngerti juga ya. Ketika seorang wartawan mewawancara seorang tokoh kayak Jaya, dia mungkin terima semua. Tapi kan ada dewan redaksi nanti yang rapat untuk memutuskan apakah berita itu dimuat. Nah kalau dimuat diputuskan lagi. Di halaman mana? Untuk mendapatkan halaman 1, itu susah, berebut itu. Misalnya 100 berita, yang kita pilih cuma 7 untuk mengisi halaman 1. Ada HL1, ada HL2, ada HL3. Tambah lama tambah ke bawah. Yang kurang pentingnya di bawah itu, di kaki. Makanya dipilihnya, dia tak mau dia lebih banyak diwawancari oleh media koran, media cetak. Lebih suka di radio nih. Ya karena kalau di radio, dia langsung keluar. Tak ada lalu rapat-rapat redaksi kan begitu. Bang, tetapi itu abang bilang betul. Tetapi kalau yang ada menghadapi bukan Jaya, banyak orang memanfaatkan itu Bang. Karena berita-berita yang ada di online itu seringkali tidak ada rapat redaksi. Apa yang kau mau tulis kau lah masukkan langsung. Dari tempat kejadian pun bisa kau buat. Tidak ada pertimbangan redaktur, tidak ada pertimbangan desk, tidak ada pertimbangan pemret. Tidak ada pertimbangan dari dewan redaksi. Maka terjadilah hoax. Tapi aku pernah diwawancarai masalah Inalum Bang. Masalah listrik waktu itu kan Sumatera Utara kita kan kekurangan listrik. Jadi aku bilang kalau kalian mau listrik tutup Inalum. Ngamuk itu. Ngamuk semua orang. Dan di strip itu di headline dapatnya. Di strip di paling depan. Kalau mau listrik tutup Inalum bilang. Marah orang semua. Makanya Nian, aku sekarang jarang pakai si Jaya ini. Karena hilang putus kontrak nanti kan payah Wak. Feeling juga cakap tuh Bang Alis. Feelingnya gitu. Kalau kita bicara tentang kualitas wartawan, sebetulnya kita wajar atau pantas untuk bertanya kepada Adinda Halim ini. Karena dia nih menguji wartawan nih. Lim, apa yang awak hadapi ketika menguji wartawan? Apa sebenarnya kualitas wartawan itu seperti ini sekarang ini? Jadi gini, ya 2 hari lalu ada yang namanya uji kompetensi di kampus dengan LPDS Jakarta. Jadi kerjasama dengan LPDS Jakarta. Ada 33 wartawan dari Sumut Aceh yang ikut uji kompetensi itu. Nah setelah 1 hari mereka uji kompetensi, mereka curhat sama aku. Mereka bilang, ternyata apa yang diujikan tidak seperti yang kita kerjakan di lapangan katanya. Oh ya? Maksudnya yang diujikan lebih jelimet, lebih detail. Sementara kita kerjakan di lapangan selama ini gampang-gampang aja gitu. Lalu gue bilang itu artinya standar kerja kalian harus dirubah. Karena UKW itu sudah diproses demikian rupa. UKW kan ada 3 tingkatan.
Ya seperti tadi dibilang oleh Bang Wara, Bang Halis, UKW itu ada muda, ada madya, ada utama. Kalau untuk Bang Nian seperti Bang Nian, Bang Ari, kurasa nggak perlu UKW lah. Ada juga prosesnya yang lain. Ada proses yang lain, cuma menunjukkan berkas-berkas dan karya-karya telah 30 tahun sebagai wartawan. Nah ini kan wartawan-wartawan yang muda ini, wartawan-wartawan baru. Mereka kaget Bang. Memang tadi cocok tuh yang kita bincangkan. Bahwasanya jadi wartawan sekarang gampang aja segala macam. Ketika UKW mereka sekarang gelagapan semua. Ternyata standar pekerjaan mereka itu di bawah apa yang sudah ditentukan dalam UKW. Nah, kerepotan mereka, Bang. Misalnya apa? Misalnya apa, Lim? Penulisannya atau kontennya atau apanya sebenarnya? Konstruksi beritanya atau apanya? Semua, Bang. Bagaimana cara menilai berita, menganalisis berita, memperhatikan kompetensi narasumber, bagaimana teknik menulisnya, bagaimana kebijakan editorial media gitu. Itu mereka gelagapan semua, Bang. Memang kacau sekarang ini, Bang. Kacau kali sekarang ini. Jadi memang kan kalau LPDS, Bang Ari, kalau LPDS yang mengadakan itu kan memang lebih ada penguji PWI yang datang. Dia bilang ternyata apa yang dilakukan oleh LPDS itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh PWI gitu. Nah, itu yang mereka perhatikan seperti itu. Karena kan LPDS memang kan independen. Yang kita uji itu orang-orang yang tidak dikenal. Kalau di PWI yang diuji itu rata-rata anggota semua yang dikenal gitu kan gitu. Perasaannya jadinya berbeda. Walaupun harusnya standarnya sama gitu. Harusnya sama standarnya. Kalau teori itu, Lim, artinya harus banyaklah wartawan tidak lulus uji kompetensi. Harusnya begitu, Bang. Makanya banyak wartawan-wartawan yang lulus kemudian kan bermasalah. Kok bisa lulus dia seperti ini gitu kan? Kan gitu. Seperti yang dibilang Bang Ari. Ada yang bekas anggota dia kemudian keluar lalu menjadi pemret dengan modal kartu utama. Nah itu coba diuji sama lembaga yang lain. Jadi sakitnya apa, Lim? Yang ku tahu ternyata dia jualan surat uji kompetensi itu. Ada seorang pemodal mau bikin media, tak bisa di pemret, kau aja lah jadi pemret karena dia punya surat. Iya. Action sehari-hari dia nggak memutuskan karena dia nggak sampai pikirannya. Betul Bang, betul. Dan bisa dicek itu dia lulusnya uji kompetensi dari mana kan gitu. Jadi standarnya beda-beda ternyata Bang di apa yang kita lihat gitu. Karena kawan penguji kompetensi dari PW itu ketika ngelihat sendiri kaget dia. Bah, kok seperti ini Bang gitu kan. Ada satu ya, mungkin ini bisa menerangkan juga ya, Yan. Aku melihat kerja wartawan sekarang ini menggampangkan segala urusan. Kalau kita lihat sekarang apa kata Wara tadi, cukup dengan modal handphone merekam, ya, dia sorongkan ini ke mulut narasumber. Dia punya handphone ini, dia sorongkan ini ke mulut narasumber. Habis itu dia bercakap-cakap sama kawannya. Ya, tak perlu dia nih, karena nanti kan bisa disalib. Nah, betul itu. Nah, itu yang salah. Dan kemudian ini nanti dia cloning, kawannya mintalah ya. Jadi satu pendapat, pada waktu aku jadi direktur pemberitaan di Trijaya, Bang Halis, itu dulu kupaksa itu wartawanku, Anda harus bertanya dalam setiap konferensi pers. Jangan Anda diam. Kenapa Bang? Aku bilang, Mike Glenn itu yang gambar Trijaya itu keluar di mulut orang tuh dan bicara di situ. Itu tanda kalian hadir dan kalian menyimak. Dan kalian harus bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, aku tidak naikkan beritanya. Wah, baru heboh Lim. Malamnya kasak kusuk, apa yang mau ditanya, apa yang tanya. Nah, begini. Disinilah kemampuan bertanya itu tidak ada. Ya, kenapa? Orang sangka jadi wartawan gampang. Tapi kemampuan bertanya itu. Abang masih ingat mau kita baca buku Larry King. Dia tadi bekerja di satu media, radio. Dan kemudian karena penyiar yang asli tidak datang, dipakailah dia di situ. Anda naik besok, penyiar kita tidak ada. Apakah dia bikin Larry King sebagai penyiar radio, berita? Berkeringat dingin Bang malam tuh. Buka buku segala macam. Gugup bicara.
Tetapi setelah itu dia jalan, Bang. Kenapa? Dia hanya butuh satu pertanyaan kunci saja. Karena kalau ada orang bilang saya wawancara, apa pertanyaan kau? Bikinlah daftar pertanyaan. Bullshit. Jangan ada. 1, 2, 3, apa enggak ada. Nanti dia akan jadi baca, Pak, pertanyaan pertama, Pak. Udah, dijawab kawan tuh dia dengar, tak apa-apa. Oke, Pak, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi ada teknik wawancara yang dulu aku kembangkan waktu aku sekolah di Filipina, di jurnalistik. Itu ada yang namanya leading question. Ya, kita hanya butuh satu pertanyaan. Ini yang dibikin Larry King. Kemudian pertanyaan kedua itu kita buat dari jawaban dia. Ya. Pertanyaan ketiga dari jawaban dia juga. Semua dari jawaban dia. Jadi itulah namanya leading question, wawancara yang akurat. Ngejar pertanyaan. Follow up news. Nah, kemudian sedikit catatan aku buat wara-wara dulu, zaman dulu. Aku pernah yang Pak Segaf sama aku, ya, wartawan senior, bekas duta besar, dia bilang, bagaimanapun katanya, kalau orang yang pakai tape recorder itu, ya, merekam, dia nggak dapat roh daripada berita itu. Ya. Dulu kami, kata Segaf, aku belajar steno aku katanya. Ya, kenapa? Karena pada waktu aku mencatat, ya aku sudah tahu ini apa judul. Lengket. Sudah lengket. Maka itu aku belajarlah steno, Bang. Gak tanggung-tanggung. Belajar aku steno Inggris. Dari graf. Jadi aku bisa steno Inggris sampai sekarang. Tapi tak terpakai pula. Tapi kalau aku wawancara orang asing, aku bisa pakai steno itu. Misalnya, I will do. Ini udah gini aja. 1. Tanda kode. Itu kalau kita mencatat, itu lebih lengket pada kita. Nah sekarang orang disodorkannya, dia ngobrol sama kawannya, nanti dia dengar, tak lengkap, minta cloning dari wartawan. Maka berita itu seragam semua. Mana enak baca berita seragam? Lihat Republika bilang sinian. Kenapa dia jadi perhatian? Karena dia tidak seragam beritanya. Seragam dengan yang lain. Ada khas kehusukan. Cuman begini pula Alim. Aku satu yang diajarin Pak Said dulu.